Nafkah sudah ya, nafkah ya. Hari ini berarti kita masuk tahfil ihsan fi muamalati zauj ya. Nah, sekarang masuk fi bayan hukmi taati zauja li zaujiha gitu ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fi huquqil khas bizauj, tentang hak-hak yang didapatkan oleh para suami. Ya, fi bayan hukmi taati zauja li zaujiha, tentang perihal taatnya istri kepada suaminya. Inna haqquz zauj ala zaujah amrun faradathu syariah al-islamiyah. Bahwasanya hak suami atas istrinya, yaitu ketaatan istrinya, itu telah ditetapkan oleh syariat. Faqad farada syariah al-islamiyah 'ala al-mar'ah an tuti'a zawjaha wa tumakkin min nafsiha mata arada wa alla takhruj min baitihi illa bi'idznih. Bahasanya perempuan, para istri telah ditetapkan, syariat telah menetapkan untuk apa? Untuk mentaati suaminya. Ya, bahwasanya mentaati suami itu fardu ain untuk para istri. Faradathu artinya telah difardukan. Wa tumakkinuhu min nafsiha mata arada. Ya, bahwasanya apa? Bahwasanya mempersiapkan dirinya, ya, gitu, atau menyamankan dirinya, dibuat nyaman kepada suaminya. Wa alla takhruj min baitihi illa bi'idni, tidak keluar dari rumah kecuali izin. Ya, wadzalika fi muqabil infaqihi 'alayha wa fadlihi 'ala katsir min fil umur. Dan ini adalah salah satu timbal balik. Jadi Islam dalam rumah tangga membangun suatu ekosistem. Ekosistem ini timbal balik. Istri ya menuntut hak apa? Nafkah. Nafkah lahiriah, batiniah, materi. Sedangkan suami menuntut atas ketaatan. Ya. Jadi dituntut ketaatan istri terhadap suaminya. Nah, maka dari itu ini terbangun suatu ekosistem. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwasanya laki-laki itu sebagai qawwam. Qawwam itu cakak, tiang. Ibarat kata rumah, ada tiangnya pasti kan? Tiang penyangga, itu laki itu. Nah, tembok-temboknya ini ya itu rumah, itu ya istrinya yang mengisi. Ya, kalau temboknya mudah runtuh, tapi qawwamnya atau cagaknya masih kuat, rumah tangganya hancur atau tidak? Hancur, tapi tidak langsung, tidak dari bangun ulang. Ya, diperbaiki, bisa diperbaiki. Kenapa? Karena qawwamnya masih utuh, masih bagus, gitu ya. Qawwamnya masih bagus, maka tidak diperbaiki. Tidak dibangun ulang, tapi diperbaiki. Tapi kalau misalkan qawwamnya mudah runtuh, ya, cagak-cagak tiang-tiang itu mudah runtuh, temboknya sebagus apapun, dilapisi marmer, dilapisi emas, dicat warna apapun itu, dihias apapun itu, tapi kalau mudah runtuh, misalkan digoyang dikit runtuh, ya biar runtuh nggak temboknya, runtuh, gitu ya. Paling sisa sedikit tuh, tapi kan mereka harus bangun ulang, harus, ya, gitu. Itu bedanya. Maka rumah tangga itu qawwamnya, ya, penegaknya itu adalah apa? Adalah suaminya. Ya, seperti itu.
Maka jika suami tidak kuat, ia runtuh, mudah runtuh. Tidak kuat dalam hal apapun. Dalam hal apapun, gitu. Maka dalam Quran memakai kalimat qawwam, kata qawwam, yaitu penegak, cagak-cagak, tiang-tiang. Ya. Baru nanti diisi atapnya, itu mungkin rezeki, ya, atau mungkin uang mungkin, ya. Lalu situ ada jendela-jendela pekerjaan, situ ada furnitur mungkin, itu anak-anaknya, gitu ya, jadi macam-macam, ya. Tapi kalau rumah itu nggak ada tiang, mudah hancur. Rumah itu nggak ada tembok, nggak jadi rumahnya, bolong-bolong, ya kan, seperti itu. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, yang telah Allah lebihkan, Allah karuniai, Allah berikan kelebihan mereka tuh. Masing-masing memiliki kelebihan. Maksudnya apa yang Allah maksud dengan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd? Apa yang Allah lebihkan lain dengan lainnya, sebagian dengan sebagian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah telah menitipkan kelebihan terhadap si A untuk melengkapi si B. Begitu pun si B untuk melengkapi si A. Ya, seperti itu. Jadi Allah telah lebihkan mereka, masing-masing dari mereka telah Allah lebihkan, punya kelebihan masing-masing. Ada yang mungkin, ya, istrinya mungkin sabar, ya. Ada yang mungkin istrinya mungkin sensitif, ya. Ya macam-macam gitu. Ada yang suaminya sama-sama sensitif ternyata, tapi di balik itu ternyata punya kepekaan yang berbeda. Jadi Allah telah lebihkan. Dan di sini Allah memakai kata fadl. Fadl itu artinya fadilah, yang bisa dipakai untuk keutamaan-keutamaan dalam ibadah. Berarti apa? Kelebihan-kelebihan itu Allah berikan karunia kepada kita semua, ya, para suami dan para istri, untuk dijadikan sebagai sarana ibadah. Jadi seperti itu memahami ayat. Kalau kita memahami ayat hanya terjemahan Allah lebihkan, nah ya sudah, selesai kita. Oh, berarti kita punya kelebihan, dia punya kelebihan, selesai. Tapi kalau kita memahami ayat secara apa yang Allah maksud, oh iya, berarti apa? Kelebihan kita menjadi sarana ibadah. Kalau sudah tujuannya ibadah, maka, ya, kita tidak perlu memikirkan kenapa kekurangan-kekurangannya gitu. Yang kedua, tidak perlu membandingkan dengan yang lain. Kan sekarang zaman itu dibandingkan dengan TikTok, dibandingkan dengan, ya, tidak perlu kita bandingkan, tapi kita melihat diri sendiri, apakah tujuan kita ini untuk ibadah atau tidak, gitu kan, ya, seperti itu. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan apa yang mereka nafkahkan dari harta-harta mereka, ya. Jadi ar-rijal kenapa disebut qawwam? Karena sebagai cagak, tiang. Kenapa bisa dijadikan cagak atau tiang dalam satu bangunan rumah tangga? Karena dia telah dilebihkan untuk melengkapi, ya, kekosongan-kekosongan dalam rumah tangga. Dan juga dia telah memberikan nafkah. Wa hadhil qawama allati intaza bihar rajul, ya, taklifun minasyar. Bahwasanya qawamah ini bukan suatu kebanggaan aja katanya, tapi taklif, ada beban, ada tanggung jawab di situ. Ya, ingat bahwasanya kalau misalkan para istri, ya, ngurus anak misalkan, ya, anak sudah menyusui misalkan, selesai masa menyusui, selesai, masuk masa anak-anak, masuk anak-anak saya selesai, masuk masa remaja, itu ya. Jadi ada perbedaan gitu kan, ya. Nah, kemudian tugas rumah tangga, setelah selesai tugas rumah tangga, kalau ada pembantu lebih enak, lebih nyaman gitu ya. Nah, tapi kalau suami itu tanggungannya dari awal nikah sampai akhir, bahkan di akhirat nanti menanggung. Taklif, kita ada tanggungan beban sampai akhirat nanti menanggung. Kenapa kamu tidak mendidik? Kenapa kamu tidak? Gitu ya.
Bukan hanya istrinya tapi anak-anaknya juga. Ya. Walaysat amran istabadat. Ya. Bihi min dzati nafsihi, bukan dilihat dari bagaimana fisik laki-laki, tidak, tapi dari tanggung jawab. Innama hiya mas'uliyah, saya selalu anha yaumul qiyamah. Ini tanggung jawab yang akan nanti dipertanggungjawabkan, ditanya kalau nanti hari akhir. Rasul bersabda, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi wa rajul ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kita sering memakai hadis ini untuk kepemimpinan. Ya, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwasanya setiap penggembala bertanggung jawab atas hewan gembalaannya, ternakannya. Tapi kita tidak melanjutkan setelahnya. Setelahnya itu dahsyat sekali. Wal rajulu ra'in fi ahli baitihi. Dan rajul, dan ya, laki-laki itu seakan-akan sebagai penggembala. Ya, sebagai pemimpin. Ya, gembala itu apa? Kalau misalnya kita suruh makan, makan dia. Kalau misalnya suruh ya, kan gitu kan, pemimpin dia kan. Hewan-hewan gembalaan itu tergantung pada penggembalanya. Ini pemimpin. Maksudnya ini adalah diksi pemimpin, bukan berarti menyamakan rumah tangga dengan hewan ternak, tidak. Mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia tanggung jawab atas apa yang ada pada rumah tangganya. Ya, kemudian dijelaskan lagi. Ya. Law kuntu amiran ahadan an yasjud li ahadin la'amatul mar'a an tasjud li zawjiha. Kalau misalkan Rasul bersabda, kalau misalkan saya menjadi pemimpin dan menyuruh seseorang untuk sujud, maka saya akan menyuruh wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini bukan berarti Rasulullah patriarki, tidak. Tidak ada ayat hadis atau kandungan patriarki dalam hadis ini. Ini hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya adalah Rasulullah mengagungkan ya perihal ketaatan istri kepada suaminya. Rasulullah mengagungkan ini. Jadi bukan berarti patriarki, tidak. Ya, tidak ada istilah patriarki dalam syariat, tidak. Patriarki itu apa? Patriarki adalah segala sesuatu keputusan, kewenangan itu berada di pihak satu, artinya pihak suami. Segala sesuatu. Tapi Islam tidak. Islam mengajarkan situ apa? Tanggung jawab dan tadi apa? Keseimbangan. Ya. Ima yadul ala wujub ta'ati zawj li zawjiha wa wujud tamkinihi min nafsiha mata dzalika masahanin nabi. Ya, bahwasanya inilah yang dalil atau hadis ya dan Quran yang menunjukkan kewajiban ya, kewajiban suami, istri ya, kewajiban istri untuk taat pada suaminya. Wa annahu qala Rasulullah SAW juga bersabda, idza da'a rajul imratahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alaiha la'anatha malaika hatta tusbih. Jika suami memanggil istrinya untuk ya mengajak berhubungan, lalu dia tidak mau, fa'abat. Tapi tentunya ini dengan alasan syar'i, dengan alasan ya, maka tidak dipermasalahkan sini. Contohnya misalkan sakit atau haid atau mungkin sedang hamil atau ya, itu maka tidak. Tapi kalau misalnya dia tidak ada alasan, fa'abat, ya, falam ta'tihi, dan dia juga tidak tidak mendatangi ya gitu ya, fabata ghadbana 'alaiha, kemudian tidur dengan kondisi yang kesal, jengkel. La'anat hal malaika hatta tasbih. Maka apa? Maka malaikat melaknat dia. Melaknat itu apa? Melaknat itu artinya mendoakan. Ya, tapi bukan doa yang baik. Gitu ya. Mendoakan tapi bukan doa yang baik. Juga bukan doa yang buruk. Artinya laknat di sini adalah ya, kita memberikan laknat pada mereka. Bukan doa yang baik, ya. Tapi bukan berarti itu pasti doa yang buruk, tidak juga.
gitu ya. Tapi yang jelas itu bukan doa yang baik. Kemudian wali zauj ya man aha min as-sawm tatawuan idza shamat bi ghairi iznihi kanat asiyatan lillah. Kalau misalkan istri berpuasa ya dan apa namanya? Suaminya melarang istrinya puasa. Kamu nggak boleh puasa dengan alasan apapun itu. Misalkan alasan misalkan penyakit atau ya alasan finansial mungkin kalau istrinya puasa, wah, boros. Ah, udah kamu nggak boleh puasa. Kalau dia puasa, puasa hukumnya apa? Sunnah kan kalau di bulan Ramadan. Tapi kalau dia puasa ini, maka apa? Maka itu sebagai bentuk kemaksiatan kepada Allah. Ya. Puasanya sah atau tidak sah? Tapi di satu sisi dia mendapatkan dosa maksiat. Gitu. Ya. Jadi adil ini. Sah pokoknya sah. Pahala mungkin dapat pahala atas puasanya. Tapi di satu sisi dia juga berdosa kenapa? Karena dia bermaksiat. Dianggap bermaksiat. Tapi kalau puasa wajib tidak ya. Puasa wajib tidak masuk dalam ini. La hilu li imratin antasumma wa zawjaha syahid illa bi idni wa la ta'zan fi baiti illa bi idni. Ya, bahwasanya dalam hadis ini dijelaskan ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini kuat sekali ini. Bukhari Muslim. La hilu li imra'ah. Ya, tidak halal, tidak diperbolehkan untuk para istri untuk puasa wa zawjuha syahidun dan suaminya menyaksikan